Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengakui dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikianlah Injil Tuhan. Teman-teman sealma mater, adik-adik kelas yang terkasih dalam Kristus, kita berbeda 10 tahun. Adik-adik kelas saya ini, mereka lulus tahun 2003. Saya lulus tahun 1993. Dari semua frater yang di sini, hanya beberapa saja yang sudah lahir. Yang lain belum juga dikandung. Jangan-jangan orang tua belum juga menikah. 10 tahun itu perbedaan yang tidak banyak, tapi tidak juga sedikit. Saat saya berpikir dalam perjalanan kita hari ini ngomong tentang perjalanan hidup, karena temanya dari Advent pun adalah perjalanan Bunda Maria dan Santo Yosef ke Bethlehem. Bethlehem itu artinya adalah rumah roti, rumah roti yang akan kita santap, baik secara jasmani atau secara spiritual nanti. Dalam perjalanan saya melihat sewaktu saya di posisi teman-teman angkatan dan di sini dia ikut juga cuaca. Internet ini sesuai dengan cuaca di sini. Ya, perjalanan juga kita kadang-kadang ikut suasana hati, ya, atau juga suasana keadaan dunia seperti sekarang kita ada corona, ya. Nah, kembali tadi saya mau melihat. Waktu kalau umur 36 itu bayangan saya adalah kita sudah menanjak. Ada yang bilang kalau umur 40 itu umur yang dimana kalau karir itu sudah mulai mantap, ya kan? Benar tidak teman-teman angkatan 2003 bahwa kita semua kurang lebih berlomba-lomba untuk menjadi sukses, ya, dalam karir kita, bisnis kita, ya, keluarga kita, semuanya ada ekspektasi bagaimana kita itu harus naik, ya, harus menjadi besar, harus menjadi sukses. Kalau artis menjadi terkenal, kalau artis sudah umur 40 belum ngapa-ngapain, ya sudah habis, ya kan? Kalau bisnis, ya, susah kalau nggak sampai 40, ya kan? Nah, lucunya waktu saya umur 36 itu
Saya sendiri umur 35 baru bergabung dengan Misionaris Cinta Kasih Allah ini. Jadi sekitar umur 35-36 saya perjalanan hidupnya justru mulai dari nol, ya, mulai dari nol. Mungkin ada 1-2 teman-teman angkatan 2003 yang karena corona ini akhirnya harus mulai dari nol, ya, mungkin bisnis ada yang gagal atau mungkin ada warga yang sakit, ada yang kena, tidak tahu, ya. Dan perjalanan kalau kita melihat ke belakang, sewaktu saya menjawab panggilan saat hidup saya di umur 35-36 itu mengambil keputusan yang sangat ekstrim. Kita kebanyakan dari Kanisius itu paling tidak berpendidikan, paling tidak sarjana atau master. Setengah dari kita kemungkinan semua keluar negeri, ya. Ada ekspektasi untuk menjadi sukses. Tapi umur 36 itu juga umur di mana kita sudah sedikit banyak mengenal bagaimana bahwa perjalanan hidup itu tidak lurus jalanannya, semua tidak mulus. Saya waktu menjawab panggilan Tuhan itu saya lihat Tuhan, saya punya hidup itu banyak boroknya. Yang benar saja, mungkin frater-frater yang sudah lebih berumur mungkin juga ada sedikit banyak, ya. Tanya dulu kepada saya, Frater, kalau saya hidupnya begini-begini dulunya ini masih oke nggak? Ya kan? Misalnya, ya. Contohnya begitu. Kalau saya dulu begitu, saya pastikan dulu kepada pemimpin kami, kalau hidup saya dulu yang begini-begini, masa lalunya ada lubang-lubangnya, poroknya ini masih bisa nggak dipakai sama Tuhan? Begitu. Nah, jadi itu ada perjalanan yang lain untuk saya, dan mungkin sedikit banyak adik-adik bisa melihat atau mungkin bisa mengambil hikmahnya. Di sini kita tadi dengar di Yesaya yang mengatakan, ya, bahwa tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata dan yang berlekak-lekuk menjadi datar. Ya, perjalanan hidup saya yang berlekak-lekuk, mungkin teman-teman juga, itu Tuhan mau ratakan dan mau luruskan, ya, dengan karunia-Nya Dia. Dan saya merasakan hidup saya itu waktu umur 35-36 itu persis itu di tahun spiritual saya, itu Tuhan mau luruskan, ratakan. Dia mau pakai saya lagi, ya, mulai dari nol istilahnya. Bertolak belakang dari tuntutan dunia di mana kita menanjak menjadi besar dan menjadi sukses, ya. Di sini Yohanes Pembaptis memberikan kita sebuah kunci yang sebenarnya membebaskan kita, karena biasanya orang yang mindsetnya itu harus mengikuti mindset dunia, saya harus sukses, bisnis saya harus berhasil, saya harus keluarga saya harus berhasil, ya. Semua harus menanjak naik semua itu, dan membuat kita stres, apalagi ada corona ini, ya. Tidak jalan kan semuanya, kadang kebanyakan macet, ya. Bisnis macet, uang macet, kerjaan susah, tidak bisa keluar. Lalu kita bertanya-tanya dan kita menjadi stres karena kita mengikuti pandangan dunia bahwa perjalanan itu harus menanjak ke kesuksesan. Sedangkan kita lihat di sini Yohanes Pembaptis, ya, dia mengatakan, dialah yang sudah ditentukan untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan Yesus. Lalu setelah dia mempersiapkan, semua orang datang bertobat kepada dia, semua. Lalu dia mengatakan apa? Ya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripada aku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, ya. Membungkuk, membuka tali kasut pun tidak layak.
Kalau orang mau membuka tali kasut untuk orang Yahudi, itu artinya dia sudah mau melayani orang yang dibuka tali sepatunya itu, ya kan? Nah, kalau orang Yahudi, pekerjaan mencuci kaki seseorang itu adalah pekerjaan seorang budak. Budak yang paling rendah itu tugasnya adalah mencuci kaki tamu. Budak yang paling rendah. Lalu Yohanes Pembaptis mengatakan, menjadi budak bukan pelayan ya. Budak itu dibeli. Budak itu tidak ada gajinya. Dia milik pemiliknya itu budak, bukan pelayan. Boro-boro teman ya, atau rekan kerja. Ya. Membuka tali kasutnya pun, menjadi budak yang paling rendah pun, saya tidak layak. Artinya perbandingan dia, Yohanes Pembaptis, dan Tuhan Yesus itu adalah bagaikan langit dan bumi. Dia kecil sekali, teman-teman, kecil sekali. Ya. Bertolak belakang daripada pandangan dunia bahwa kita harus menjadi besar, sukses, ya, di mata dunia, mungkin di mata keluarga atau di mata teman-teman seangkatan, ya. Anisius terkenal apa? Sukses, ya. Bisnis sukses, ilmuwan sukses, ya. Tekanan pun makin, tuntutan makin banyak. Berlawanan dengan ini, pesan dari Injil adalah perjalanan itu bukan perjalanan menuju kebesaran. Perjalanannya adalah menuju ke kecil. Seberapa kita bisa berjalan semakin kecil di mata Tuhan. Karena memang pantasnya begitu. Wah, itu yang maha besar. Semakin kita kecil perjalanan kita di mata Tuhan ya, bisa kita tetap besar di mata dunia, tapi kalau hati kita tahu bahwa kita kecil di mata Tuhan, itu perjalanan kita adalah perjalanan yang benar. Kalau kita merasa besar di mata Tuhan, contohnya merasa besar di mata Tuhan itu biasanya apa? Biasanya apa? Kita lebih sering komplain kepada Tuhan. Tuhan, saya udah lakukan ini, kamu kok ya nggak menjawab doa saya. Ya. Di mana kamu? Berarti kecil dong Tuhan. Ya kan? Saya besar. Pernah merasakan seperti itu? Pernah nggak teman-teman? Tuhan, di mana kamu sekarang ada corona begini? Semua orang sudah berusaha. Tuhan, engkau kecil sekali. Ya? Contoh, Tuhan, aku sudah belajar IELTS nih, frater baru habis ujian IELTS. Besok masih ujian lagi. Di mana kamu? Saya sudah belajar buka itu buku vocabulary sampai ngotok. Hah? Di mana kamu Tuhan? Kok tidak bantu saya waktu ujian, waktu tes? Ya. Itu tanda-tanda bahwa kita masih perjalanannya cukup jauh untuk menjadi kecil di mata Tuhan. Kita belum seperti Yohanes Pembaptis, dia merasakan ya bahwa bagaimana dia tahu bahwa dia itu kecil sekali. Sedangkan Yohanes Pembaptis itu dikatakan bahwa tidak ada orang yang lebih apa? Ayo, frater. Siapa itu Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis itu orang ketiga yang dikandung tanpa noda. Waktu Tuhan Yesus dan Bunda Maria berkunjung ke Santa Elizabeth, ya, dia melonjak ke girangan, tandaan bahwa dia orang ketiga yang terbesar yang lahir setelah Tuhan Yesus, Maria, Bunda Maria, dan baru Yohanes Pembaptis. Tidak ada yang lebih hebat daripada Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes mengatakan, saya tidak layak menjadi
budak yang paling hina. Mungkin kita belum sampai ke situ, saya pun juga belum sampai ke situ mengatakan saya tidak layak menjadi budak yang paling hina. Tapi saya tahu bahwa setelah hidup yang berliku-liku itu, ya, saya tahu bahwa di hadapan Tuhan itu saya sungguh sangat kecil dan tidak pantas, apalagi menjadi seorang romo. Aduh, buru-buru romo, ya. Masuk gereja aja saya sering dulu rasanya tidak pantas. Jadi perjalanan kita itu adalah perjalanan di mana kita menjadi kecil. Barang siapa yang tidak menjadi kecil dan menjadi seperti anak kecil ini, dia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Barang siapa yang tidak menjadi seperti Fitri yang kecil ini, manis dan mungil, ya, tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Teman-teman, saudara-saudara terkasih yang saya cintai dalam Kristus, mari kita rubah pola pikir kita. Kita tidak lagi terikat akan tuntutan untuk menjadi sukses, untuk menjadi besar, untuk menjadi yang paling dari ini, terkenal, kaya, hebat. Semua itu adalah jalan dunia. Tapi jalan Tuhan adalah jalan yang bertolak belakang, jalan yang menuju pada kekecilan. Bukan karena kita kecil minder, bukan. Tapi kita kecil karena mata kita sudah melihat kebesaran Tuhan. Sudahkah kita melihat kebesaran Tuhan? Ada satu lagu yang saya mau undang kita nyanyikan sebagai bentuk refleksi ini. Lagu yang mungkin kita tahu judulnya Above All. Ini menggambarkan kebesaran Tuhan. Saya mau persembahkan ini untuk kita semua. Kalau memang tahu lagunya juga, mari ikut bernyanyi bersama. Thank you juga. Kita nyanyi Above All. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of men, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind stone, you lived to die, rejected and low, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me. Trample on the ground, you took the fall, and follow me above all.
Jesus, you took the fall when our roads are not straight, full of holes, traps. We fall, but you took the fall. Tuhan Yesus, Engkau yang jatuh untuk kami. Engkau jatuh sampai di kayu salib untuk kami. Engkau yang mengambil penghinaan atas segala dosa kami. Kami gampang sekali terjatuh. Tapi Engkau yang Allah yang sungguh luar biasa, Engkau menjadi mati sebagai kriminal budak untuk kami dalam perjalananmu di dunia ini. Engkau tunjukkan jalan, bahwa jalan itu bukan jalan kebesaran, tapi jalan menuju yang paling kecil. Kekuasaanmu, kekuatanmu bukan kekuatan yang mengambil untung untuk diri sendiri, tapi Engkau memberikan semuanya kepada kami, menjadi kecil untuk kami. Tuhan Yesus, ajarlah kami, biarlah kami juga bisa mengambil jalan itu walaupun sulit, walaupun tidak enak, walaupun penuh dengan pengorbanan, kadang penghinaan. Tapi dengan Roh Kudus-Mu Engkau kuatkan kami sehingga jalan yang berlubang itu, yang penuh dengan tantangan, bisa menjadi rata. Dan kami juga bisa berjalan bersama dengan Engkau, mengikuti Engkau, sampai kami bisa hidup bersama dengan Engkau di surga sekarang dan selama-lamanya.